Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga YouTube, seberapa besar kepercayaan kalian tentang keberadaan mitos? Apa kalian benar-benar percaya atau hanya cukup tahu saja? Nah, kali ini saya akan membahas tentang mitos itu sendiri. Mitos merupakan suatu tradisi secara lisan yang telah terbentuk di dalam masyarakat. Mitos itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya. Ini berarti sesuatu yang diungkapkan. Nah, berdasarkan pengertian mitos tersebut diartikan sebagai sebuah cerita yang memiliki sifat simbolik dan mengisahkan rangkaian cerita secara nyata maupun imajiner. Nah, seperti yang kalian tahu, di Indonesia ini banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam sebuah mitos dapat terdiri dari dewa-dewa supranatural, asal-usul alam semesta, pahlawan manusia atau masyarakat tertentu yang mempunyai tujuan melanjutkan serta menstabilkan kebudayaan, memberikan pedoman hidup, kegiatan kebudayaan, pemberian makna hidup, dan model pengetahuan guna memberikan penjelasan hal-hal yang sulit untuk dijelaskan menggunakan akal pikiran. Nah, dari berbagai sumber, mitos itu mempunyai banyak pengertian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita bedakan jadi beberapa. Pertama, pengertian mitos menurut Kramers. Istilah mitos merupakan suatu cerita suci yang memiliki bentuk simbolik dan menceritakan suatu hubungan kejadian secara nyata dan imajiner yang berkaitan dengan asal-usul serta perubahan alam raya, dunia, dewa-dewi, kekuatan atas suatu kodrat manusia, masyarakat, dan juga pahlawan. Nah, itu pertama menurut Kramers. Nah, selanjutnya ada pengertian mitos menurut Levi Strauss. Menurut Levi Strauss, istilah mitos merupakan suatu warisan yang memiliki bentuk seperti cerita dari suatu tradisi lisan yang mengisahkan mengenai dewa-dewi, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian mitos menurut William E. Haviland, menurut dia bahwa mitos merupakan suatu cerita mengenai sebuah kejadian-kejadian yang semi historis yang mendeskripsikan
Untuk sebagai contoh kita ambil saja misalkan mitos tentang menabrak kucing. Nah, jika kita menabrak kucing dan kemudian kita membiarkannya, maka dipercaya akan mengalami kesialan. Padahal faktanya, jika kita menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan dengan sengaja dan kemudian kita tidak mempedulikannya, maka ya setidaknya kita akan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian sebagai contoh berikutnya ada juga mitos tentang burung pipit yang berkicau secara terus-menerus di halaman atau sekitar rumah adalah pertanda akan ada tamu datang. Nah, mitos ini mirip sekali dengan mitos ya tentang kupu-kupu yang masuk rumah ya. Namun pada burung pipit ini, jika bertengger di kanan rumah, maka tamu tersebut akan membawa kabar baik. Namun sebaliknya, jika burung pipit tersebut bertengger di kiri rumah, maka tamu yang datang akan membawa kabar buruk. Nah, itu bedanya. Hanya saja di pengertian mitos kupu-kupu masuk rumah itu tidak ada deskripsi seperti itu. Adapun mitos-mitos lain, misalkan bersiul di sore dan malam hari. Nah, bersiul di sore dan malam hari dipercaya akan mengundang makhluk halus. Ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. Nah, Anda percaya atau tidak itu terserah Anda, tapi terlepas dari itu jangan pernah sepelekan fakta-fakta yang ada di balik mitos-mitos itu sendiri. Jika kalian mau percaya silahkan percaya, kalaupun tidak itu hak Anda. Karena katanya bila kita mempercayai mitos, maka jangan setengah-setengah. Jika mau percaya, kalaupun tidak ya tidak. Karena akan mempersulit kita sendiri. Misalkan kita akan bepergian, pernah pada saat itu menurut mitos larangan bulan, sedangkan Anda harus benar-benar pergi pada saat itu juga, dan hal itu pasti akan menyebabkan dilema pada Anda. Nah, jika kalian mau percaya ya percaya, kalaupun tidak ya tidak, terserah Anda. Namun ambil sisi baik dari mitos-mitos itu sendiri untuk Anda dan untuk kedepannya. Untuk terakhir, saya akan memberikan saran untuk Anda sebelum kalian mempercayai suatu mitos. Lebih baik kalian pikirkan hal tersebut secara logika agar kalian tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang fakta atau manapun yang mitos. Nah, sekian dulu pembahasan mitos kali ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos tentang Nyi Roro Kidul yang berkembang di Pelabuhan Ratu yang fenomenal. Kemudian mitos tentang memotong kuku. Selain itu juga ada mitos yang melarang kita untuk mandi tengah malam. Ada juga mitos tentang jika kita menabrak kucing harus seperti apa, harus bagaimana, dan kemudian juga ada mitos tentang cermin pecah.
masalah-masalah akhir pada kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, mitos menurut Bascom merupakan suatu cerita prosa rakyat yang diperankan oleh seorang dewa, namun makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau kayangan pada masa lalu yang dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi oleh empu cerita atau para penganut serta memiliki kaitan dengan terjadinya alam semesta, tempat, adat istiadat para dewa, dan dongeng suci. Selain itu, ada pengertian mitos menurut Ahimsa Putra. Dia mendefinisikan mitos sebagai suatu cerita yang aneh dan kerap kali sulit untuk dipahami maknanya maupun diterima keberadaannya. Hal itu disebabkan oleh sebuah kisah yang di dalamnya tidak masuk akal pikiran dan tidak sesuai dengan sesuatu hal yang dijumpai dalam keseharian. Nah, itu dari beberapa pengertian mitos. Ada banyak mitos-mitos di Indonesia yang berkembang di masyarakat. Misalnya